Siapa sih yang nggak tahu seri tertinggi HP dari Huawei P50 Pro ini yang memiliki kualitas kamera terbaik dan skor DxOMark tertinggi untuk saat ini. Kalau biasanya HP flagship Huawei itu pakai chipset flagship buatan mereka sendiri, di P50 Pro ini malah pakai chipset flagship dari Qualcomm Snapdragon 888. Lalu bakal kayak gimana nih performanya jika untuk kebutuhan ngegame? Walau jelas sudah termasuk gahar, tapi apa saja nih kendalanya kalau mau jadiin HP ini sebagai HP gaming? Makanya tonton video kali ini sampai habis ya guys. Awalnya sempat kaget nih pas lihat skor pengetesan Antutu versi 9 yang cuma sampai 500 ribuan. Tapi setelah dirubah settingan performanya pada mode kinerja, skornya langsung naik jadi 778 ribuan. Tapi kalau untuk skor Geekbench 5 tesnya nggak begitu berpengaruh sih. Hanya terjadi sedikit perubahan skor pada mode single dan multicore-nya. Oke lah kalau skor benchmarknya masih tergolong tinggi dan mumpuni. Tapi gimana nih real performanya kalau buat ngegame? Yang bikin kesel tuh malah pas proses install gamenya. Karena 3 game yang biasanya jadi standar buat gaming testnya tuh malah nggak ada di app galerinya sama sekali. Dan dari app galerinya malah diarahkan ke browser atau dari pihak ketiga agar bisa download APK-nya. Ini sih efeknya kalau nggak ada GMS-nya. Jadi harus effort lebih buat nginstal game yang belum ada di app galeri ya guys. Game pertama yang saya tes yaitu game PUBG Mobile. Bisa dapetin settingan ratakan Ultra HD Ultra atau HDR Extreme. Walaupun layarnya udah support 120Hz, sayang banget nih belum support untuk settingan smooth 90 fps. Dan ketika dimainin pada settingan HDR Extreme, untuk stabilan FPS-nya di 10 menitan awal masih tergolong aman dan nyaris nggak ada frame drop. Untuk sensor gyro dan touchscreen-nya juga terasa responsif dan tidak delay. Pokoknya gameplaynya udah enak banget. Yang nggak enak tuh cuma di suhu panasnya. Karena setelah 15 menitan hingga selesai permainan, beneran terasa panas dan jadi bikin nggak nyaman di genggaman tangan. Suhu panasnya mencapai 48 derajat, dan penurunan baterai selama 30 menit bermain sebanyak 11%. Game selanjutnya saya tes juga buat mainin game penyiksa HP yaitu Genshin Impact. Untuk settingan defaultnya berada di medium, namun biar lebih kesiksa saya rubah ke settingan rata kanan dengan mode 60 fps. Dan bener aja, di 5 menit awal permainan, FPS-nya terasa naik turun dan hanya sesekali saja di atas 50 FPS. Bahkan frame drop terparah bisa di bawah 30 FPS, dan bikin experience gameplaynya jadi terasa kurang nyaman. Apalagi ketika full efek animasi ketika bertarung melawan monster. Jadi kurang lincah aja mainnya kalau sering terasa lag. Ditambah suhu panas HP yang mencapai 51 derajat, jadi bikin baterainya boros dan turun 15% saat dimainkan selama 30 menit. Game yang terakhir saya mau ngetes fitur layar 120Hz-nya dengan mainin game yang support 120 fps. Tapi ketika settingannya dirubah ke rata kanan dengan mode 120 fps, ternyata untuk FPS-nya cuma mentok di 60 fps saja. Bisa jadi karena downloadnya nggak lewat app galerinya, jadi aplikasi atau game yang seharusnya support 120Hz jadi di nerf ke 60 fps aja nih. Setidaknya di settingannya udah bisa kok ngaktifin mode 120 fps, jadi cuma kendala di bagian softwarenya aja nih yang belum optimal. Sekedar tips untuk mainkan akun yang sudah tersimpan di cloud karena nggak support Google Play Games dan Gmail, jadi kalian bisa tuh ngelingin akun kalian ke Facebook. Jadi tetap bisa ngeload save-savean akun kalian biar nggak mulai dari awal lagi. Kalau urusan kamera, jelas HP dari Huawei terutama flagshipnya nggak perlu diragukan lagi deh. Kalau nggak percaya, lihat sendiri aja deh beberapa hasil jepretan dan kualitas video berikut ini. Oh iya, untuk review kameranya yang lebih detail nanti akan kita bikin di video yang berbeda ya guys. Kesimpulannya, HP dengan kamera terbaik yang nyaris sempurna ini jadi terasa kurang bukan hanya karena nggak mendukung GMS saja,
Tapi performa Snapdragon 888-nya jadi terasa kurang maksimal karena software pendukungnya yang terasa kurang optimal. Lain cerita ya kalau pakai yang versi Kirin 9000-nya. Karena itu kan chipset buatan Huawei sendiri, yang dikenal lebih adem dan efisien jika dibandingkan dengan chipset seri Naga. Jadi kalau urusan kamera jelas HP ini udah paling juara lah di kelasnya. Tapi kalau untuk urusan gaming, di harga yang sama ada tuh HP Samsung keluaran terbaru yang pakai chipset yang lebih powerful, yaitu Galaxy S22 Plus yang jelas sudah ada GMS-nya juga. Jadi gimana guys, kalau kalian punya budget 15 jutaan, kalian tetap pilih P50 Pro atau Galaxy S22 Plus aja nih? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.